Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini kami bisa menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Dan sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Matius pasal 24 ayat 27. Matius pasal 24 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Tema renungan kita hari ini adalah seperti kilat memancar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman ketika layar ponsel selalu kita genggam dan notifikasi datang tanpa henti, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya tidak akan samar atau tersembunyi. Ia akan datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Nyata, tak terbantahkan, dan melampaui semua perhatian kita yang terpecah. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama penuh kerendahan. Ia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri, dan memikul dosa kita di kayu salib. Namun kedatangannya yang kedua akan berbeda. Bukan lagi menanggung dosa, melainkan menyatakan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia dengan rindu. Bagi umatnya, hari itu akan menjadi sumber penghiburan dan sukacita. Ia akan hadir sebagai terang fajar, hujan yang menyegarkan, dan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Hari itu bukan ancaman, melainkan penggenapan. Di tengah dunia yang letih, tidak adil, dan sering gelap, kedatangan Tuhan Yesus akan seperti fajar setelah malam panjang. Ia datang membawa pemulihan, keadilan, dan damai sejati. Bukan versi dunia yang rapuh, melainkan damai yang lahir dari kehadiran Raja itu sendiri. Namun bagi yang menolak dan tidak bertobat, kedatangan itu akan menggentarkan seperti kilat yang mematikan. Hari Tuhan menjadi kegelapan, bukan terang. Api penghakiman menyatakan keadilannya atas mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil. Pada saat itu, ratapan menggantikan kesombongan, dan tak ada tempat bersembunyi dari Dia yang datang dengan kuasa dan kemuliaan. Di tengah budaya yang menganggap dosa sebagai hal biasa dan kebenaran sebagai relatif, kedatangan Kristus akan menyingkapkan realitas yang selama ini diabaikan. Tidak ada lagi topeng, alasan, atau tempat bersembunyi. Setiap hati akan berhadapan dengan Sang Hakim yang adil. Kedatangan Kristus juga akan tiba-tiba, seperti sambaran kilat yang tak terduga. Firman Tuhan menegaskan bahwa hari itu datang seperti pencuri pada malam, menimpa semua orang tanpa peringatan. Karena itu, pertanyaannya bukan kapan, melainkan apakah aku siap? Berbahagialah mereka yang berjaga, yang lampunya menyala dan minyaknya cukup, yang dapat berseru dengan iman, datanglah Tuhan Yesus. Akhirnya, kedatangannya akan terlihat oleh semua orang, sejelas kilat yang menerangi langit. Setiap mata akan melihat Dia, termasuk mereka yang pernah menikamnya. Bagi orang percaya,
Itu adalah penggenapan pengharapan. Inilah Allah kita yang kita nantikan. Kiranya hati kita berkobar dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sehingga pada hari itu kita menyambut kedatangannya dengan sukacita dan iman yang teguh. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami senantiasa berjaga-jaga dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian. Sertailah kami dan dengar kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.